Pernahkah Anda bertanya, mengapa sebagian orang yang merasa sudah sampai justru kehilangan arah? Mengapa semakin tinggi kedudukan, semakin tipis rasa? Dan mengapa dalam diam, semesta sering menghancurkan mereka yang lupa batas? Di tanah Jawa, para leluhur tidak menyebut itu sebagai hukuman. Mereka menyebutnya lakusing, kebelabasan, jalan yang melampaui batas kesadaran. Dan di sanalah lahir sebuah peringatan tua yang dibisikkan dari generasi ke generasi. Ajadume, dua kata, namun di baliknya tersembunyi kekuatan yang bisa menyelamatkan atau menjatuhkan. Ajadume bukan sekadar larangan untuk sombong. Ia adalah cermin yang memantulkan siapa kita saat tidak ada lagi yang bisa kita banggakan. Saat kekuasaan, ilmu, harta, dan pengaruh terasa seperti mahkota, leluhur Jawa justru berbisik, di sanalah awal kebutaan batin. Bayangkan seorang raja yang berdiri di atas singgasana emas, namun tak lagi mendengar suara rakyatnya. Atau seorang yang merasa paling benar, hingga menutup pintu pada cahaya yang datang dari arah lain. Dalam laku Jawa, ini disebut kasekten palsu, kekuatan yang tampak terang, tetapi di dalamnya gelap. Video ini bukan untuk menghakimi siapapun. Ini adalah perjalanan batin. Kita akan menyusuri jejak Ajadume sebagai ilmu rasa, sebuah kunci untuk menembus tirai kesombongan yang tak kasat mata. Kita akan membuka bagaimana ajaran ini muncul dari laku para resi, mengapa ia dijaga dengan bahasa simbol, dan mengapa manusia modern justru semakin membutuhkannya. Karena sesungguhnya Ajadume bukan tentang merendahkan diri di depan manusia. Ia tentang menjaga ruang di dalam hati agar tetap bisa menerima cahaya. Tentang menyadari bahwa apapun yang kita miliki, jabatan, kepandaian, bahkan spiritualitas, bukanlah milik kita, melainkan titipan yang suatu saat akan diambil kembali. Maka, sebelum dunia mengingatkan dengan cara yang menyakitkan, leluhur telah lebih dulu berpesan dengan lembut, Ajadume. Dan sekarang, kita akan membuka tabir di balik pesan itu. Di masa ketika tulisan belum menjadi kebiasaan, kebijaksanaan Jawa tidak disimpan dalam kitab tebal, melainkan dititipkan melalui tembang, paribasan, serat, dan laku hidup. Para leluhur percaya, kebenaran yang terlalu jelas justru mudah disalahgunakan. Maka, ajaran terdalam dibungkus dengan simbol, perumpamaan, dan bahasa rasa. Di antara pesan-pesan itu, Ajadume berdiri sebagai peringatan yang halus namun tajam, seperti keris yang tersarung, tak tampak berbahaya, tetapi mematikan bila disalahgunakan. Kita menemukan jejaknya dalam banyak naskah tua, Serat Wulangreh, Serat Wedhatama, Suluk Malang Sumirang, hingga petuah yang diwariskan melalui para abdi dalem dan empu keraton. Dalam teks-teks ini, kesombongan tidak dipandang sebagai sekadar sifat buruk, melainkan sebagai kegelapan batin, tirai halus yang menutup mata rasa. Mereka menyebutnya kumingsun, rasa aku yang membesar, hingga lupa pada asal-usulnya. Pada masa kerajaan Jawa kuno, seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kekuasaan, tetapi dari kehalusan rasanya. Raja yang bijak justru takut pada pujian, karena pujian dianggap sebagai angin yang bisa membuat api ego semakin membesar. Maka muncullah laku Ajadume sebagai penyeimbang, agar kekuasaan tidak menjelma menjadi berhala, dan ilmu tidak berubah menjadi pedang. Para resi mengajarkan bahwa manusia yang merasa sudah sampai sebenarnya sedang berada di titik paling rawan. Dalam simbol Jawa, ini diibaratkan seperti air yang menggenang, tampak tenang, tetapi di dalamnya mulai membusuk. Sebaliknya, air yang mengalir, meski kecil tetap jernih. Maka Ajadume adalah ajakan untuk tetap mengalir, tidak membeku dalam rasa paling tinggi. Mengapa ajaran ini terasa semakin penting hari ini? Karena dunia modern justru memuja kebalikan dari Ajadume. Kita diajari untuk menang, lebih unggul, lebih benar, dan
lebih terlihat. Tanpa disadari, kita membangun menara dari pengakuan orang lain. Dan ketika menara itu runtuh, kita pun kehilangan pijakan. Dalam pandangan laku Jawa, inilah yang disebut kawisesan tanpa kawruh, kekuatan tanpa kebijaksanaan, ilmu tanpa welas asih, jabatan tanpa tepa, selira, dan spiritualitas tanpa kerendahan rasa. Para leluhur tidak menolak kekuatan atau keberhasilan. Mereka hanya mengingatkan, ketika semua itu membuatmu merasa lebih tinggi dari yang lain, di sanalah engkau mulai jauh dari dirimu sendiri. Aja Dumeh bukan larangan untuk berkembang. Ia adalah penjaga gerbang, agar setiap kenaikan disertai penurunan ego, setiap pujian diimbangi dengan eling, dan setiap kuasa tetap berakar pada rasa tanggung jawab. Karena dalam keheningan batin, para resi berbisik, yang paling berbahaya bukanlah mereka yang tidak tahu, melainkan mereka yang merasa paling tahu. Dan dari sinilah kita melangkah lebih dalam, membuka makna inti dari Aja Dumeh sebagai ilmu laku, bukan sekadar nasihat. Bayangkan sebuah cermin yang begitu bersih hingga tak tampak sebagai cermin. Ia tidak memamerkan dirinya, hanya memantulkan apa adanya. Namun, ketika cermin itu dilapisi debu tipis bernama aku, pantulan menjadi buram, dan kita menyangka dunia yang kabur, padahal yang tertutup adalah mata batin kita sendiri. Dalam laku Jawa, Aja Dumeh adalah upaya membersihkan debu itu, bukan dengan memusnahkan aku, melainkan dengan menempatkannya pada posisi yang tepat. Karena yang membuat manusia jatuh bukanlah karena ia memiliki, tetapi karena ia melekat pada apa yang dimilikinya. Para leluhur menyebut keterlekatan ini sebagai gumunggung, rasa bangga yang tak lagi mengenal batas. Ia muncul halus, menyamar sebagai kepercayaan diri, namun perlahan berubah menjadi tirai yang menutup kepekaan. Seseorang yang gumunggung tidak lagi mendengar, tidak lagi belajar, dan tidak lagi merasa perlu bercermin. Disinilah Aja Dumeh bekerja sebagai penawar. Ia bukan seruan keras, melainkan bisikan batin yang mengingatkan bahwa apapun yang kita genggam, ilmu, jabatan, kekuatan, bahkan pengalaman spiritual, bukanlah bukti keunggulan, melainkan amanah yang menguji. Para resi menggambarkannya seperti orang yang memegang obor di malam gelap. Obor itu menerangi jalan, tetapi jika terlalu dekat dengan wajah, ia justru membutakan. Begitulah ilmu dan kuasa. Ketika dijauhkan dari rasa rendah hati, ia berubah dari penerang menjadi api yang menghanguskan. Ada sebuah kisah lama tentang seorang empu yang terkenal sakti. Ia mampu menyembuhkan, menundukkan, dan membaca tanda alam. Namun suatu hari, ia berkata dalam hati, "Tak ada lagi yang bisa mengajariku." Sejak saat itu, laku batinnya mulai kosong. Bukan karena ilmunya hilang, tetapi karena pintu penerimaan tertutup oleh rasa paling tinggi. Dalam bahasa Jawa, keadaan ini disebut kasekten sing kesasar, kesaktian yang kehilangan arah. Bukan karena salah ilmu, melainkan karena salah sikap. Aja Dumeh mengajarkan bahwa kesadaran sejati tidak tumbuh dari merasa di atas, melainkan dari keberanian untuk tetap di bawah dalam rasa. Bukan rendah diri, tetapi rendah hati. Kesadaran bahwa kita hanyalah bagian kecil dari gerak besar yang tak sepenuhnya kita pahami. Disinilah muncul paradoks. Semakin seseorang mendalami batin, semakin ia merasa tidak tahu apa-apa. Dan justru di titik itu, kebijaksanaan mulai bernafas. Namun Aja Dumeh tidak berhenti pada kesadaran pribadi. Ia juga menjadi pagar dalam relasi. Ketika kita merasa lebih benar, kita mulai memandang orang lain sebagai kurang. Ketika merasa lebih suci, kita lupa bahwa setiap jiwa sedang berjuang dengan jalannya sendiri. Para leluhur memperingatkan, rasa paling tinggi adalah jarak terjauh dari welas asih, dan tanpa welas asih, segala laku kehilangan rohnya. Maka, Aja Dumeh adalah latihan untuk menurunkan aku agar rasa bisa kembali memimpin. Ia mengajak kita untuk bertanya, apakah yang kita kejar membuat kita lebih lembut atau justru lebih keras? Dan pertanyaan itu akan membawa kita ke lapisan berikutnya, di mana Aja Dumeh bukan lagi sekadar sikap,
melainkan gerbang menuju kesadaran yang lebih dalam. Jika pada lapisan pertama aja dumeh kita melihat bagaimana aku membesar dan menutup rasa, maka pada lapisan yang lebih dalam, ajaran ini bukan lagi tentang kesombongan lahir, melainkan tentang kesombongan yang menyamar sebagai kesadaran. Inilah wilayah yang jarang disadari. Seseorang bisa tampak rendah hati, berbicara lembut, bahkan hidup sederhana, namun di dalamnya tersembunyi perasaan, aku lebih paham, aku lebih sadar, aku lebih dekat dengan kebenaran. Para leluhur menyebut ini kumingsun alus, ego yang telah belajar menyamar sebagai kebijaksanaan. Di titik ini, aja dumeh berubah menjadi gerbang sunyi. Ia menantang kita bukan untuk melihat orang lain, melainkan melihat diri sendiri tanpa topeng. Karena semakin halus ego, semakin sulit ia dikenali. Dalam simbol Jawa, keadaan ini digambarkan sebagai gunung yang tertutup kabut. Dari luar, tampak agung dan hening, tetapi puncaknya tak pernah terlihat jelas. Begitu pula batin yang merasa sudah selesai, ia berhenti mendaki, padahal perjalanan sejati justru baru dimulai. Banyak yang mengira aja dumeh adalah penyangkalan terhadap kekuatan, padahal ajaran ini justru menjaga agar kekuatan tidak menguasai pemiliknya. Ia adalah penyeimbang antara kauruh, pengetahuan, dan rasa, kesadaran. Tanpa rasa, kauruh menjadi alat dominasi. Tanpa kauruh, rasa menjadi kabur. Disinilah muncul paradoks lain. Orang yang benar-benar sadar tidak merasa perlu membuktikan apapun. Ia tidak sibuk menunjukkan kedalaman, karena ia tahu kedalaman sejati tidak membutuhkan saksi. Para resi lama sering berkata, sing paling cedhak karo pepadhang, ora katon sumunar. Yang paling dekat dengan cahaya justru tidak terlihat bersinar, karena ia tidak memantulkan, melainkan menjadi ruang bagi terang untuk hadir. Namun dunia sering tertipu oleh kilau. Kita lebih mudah percaya pada yang lantang, yang terlihat yakin, yang mengklaim tahu. Dan tanpa sadar, kita mulai mengukur kebenaran dari suara paling keras, bukan dari keheningan yang paling dalam. Aja dumeh mengajak kita menembus ilusi itu. Ia berkata, bila hatimu mulai merasa lebih tinggi dari yang lain, berhentilah sejenak. Itu bukan puncak, itu jurang yang halus. Kesadaran sejati dalam laku Jawa tidak membuat seseorang terpisah, melainkan menyatu dalam rasa kemanusiaan. Ia tidak mengangkat, ia merangkul, tidak menilai, ia memahami. Dan disinilah aja dumeh bertemu dengan inti terdalam, bahwa setiap jiwa sedang berjalan dan tidak ada jalan yang lebih tinggi. Yang ada hanyalah jalan yang berbeda. Ketika kita menyadari ini, kita berhenti membandingkan, berhenti mengukur, dan mulai menghormati. Karena sesungguhnya yang membuat manusia terjatuh bukanlah karena ia berdiri tinggi, tetapi karena ia lupa bahwa tanah adalah tempat ia berpijak. Dan dari kesadaran inilah kita melangkah ke tahap berikutnya. Bagaimana aja dumeh tidak hanya dipahami, tetapi dihidupi dalam laku sehari-hari. Memahami aja dumeh tanpa menghidupinya ibarat menyalakan pelita lalu menutup mata. Cahaya ada, tetapi tidak menerangi langkah. Karena itu, ajaran ini baru menemukan maknanya ketika turun dari kata, masuk ke sikap, lalu menjelma menjadi kebiasaan batin. Langkah pertama adalah eling, sadar ketika rasa lebih mulai muncul. Bukan untuk menghakimi diri, melainkan untuk mengenali tanda-tandanya. Ingin diakui, sulit menerima kritik, merasa pendapat paling benar, atau diam-diam membandingkan diri dengan orang lain. Saat tanda itu muncul, berhentilah sejenak. Tarik napas dan tanyakan dalam hati, apakah ini memperluas rasaku atau justru mempersempitnya? Langkah kedua adalah sumeleh, melepas keterlekatan. Bukan menyerah, melainkan menyerahkan hasil kepada gerak yang lebih besar dari diri kita. Ketika usaha berhasil, jangan merasa ini karena aku. Ketika gagal, jangan merasa ini karena aku tak cukup. Keduanya adalah bentuk lain dari keterikatan pada aku. Dengan sumeleh,
Kita belajar bekerja sepenuh hati, namun tidak terbelenggu oleh hasil. Langkah ketiga adalah andhap asor, rendah hati dalam rasa, bukan dalam topeng. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, melainkan memberi ruang bagi orang lain untuk bersinar tanpa merasa terancam. Ini bisa dimulai dari hal kecil, mendengarkan tanpa menyela, mengakui ketika salah, dan bersedia belajar dari siapapun, bahkan dari yang tampak lebih rendah menurut ukuran dunia. Langkah keempat adalah tepas lira, menempatkan diri pada rasa orang lain. Sebelum menilai, cobalah merasakan. Sebelum berbicara, tanyakan, apakah kata-kataku akan menguatkan atau justru melukai? Dengan tepas lira, aja dumeh menjadi jembatan, bukan tembok. Dan yang terakhir adalah welas asih, bukan sebagai emosi sesaat, tetapi sebagai cara memandang hidup. Ketika kita melihat setiap manusia sebagai peziarah dalam jalannya masing-masing, kita berhenti merasa lebih tinggi. Kita mulai merasa sejajar. Praktik-praktik ini tidak membuat hidup menjadi tanpa konflik, namun ia mengubah cara kita berjalan di tengahnya. Dari reaktif menjadi reflektif, dari ingin menang menjadi ingin memahami, dari membuktikan diri menjadi merawat rasa. Disinilah aja dumeh menjelma sebagai laku sunyi. Tidak terlihat, namun terasa dalam kehadiran kita. Orang mungkin tidak tahu apa yang kita pelajari, tetapi mereka akan merasakan ketenangan yang lahir dari hati yang tidak lagi sibuk meninggikan diri. Dan ketika itu terjadi, kita menyadari, aja dumeh bukan tentang menahan diri, melainkan tentang membebaskan diri dari beban menjadi lebih. Di sepanjang perjalanan ini, kita telah menyusuri aja dumeh bukan sebagai larangan kosong, melainkan sebagai cermin batin. Ia menunjukkan bagaimana rasa aku yang tak disadari dapat menjelma menjadi tembok antara kita dan kejernihan. Kita melihat bagaimana para leluhur menyimpan pesan ini dalam simbol, tembang, dan laku, agar hanya mereka yang benar-benar mencari yang berani membukanya. Kita menyadari bahwa kesombongan bukan hanya tentang merasa lebih tinggi, tetapi juga tentang merasa sudah sampai. Dan kini, pertanyaannya kembali kepada kita. Apakah yang kita kejar hari ini membuat kita lebih lembut atau justru semakin keras? Aja dumeh mengajak kita berhenti sejenak di tengah dunia yang terus berlari. Ia mengingatkan bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari menguasai, melainkan dari mengelola diri. Bahwa kebijaksanaan tidak tumbuh dari merasa paling tahu, melainkan dari keberanian untuk tetap belajar. Ketika kita merendahkan ego, bukan dunia yang mengecil, justru pandangan kita yang meluas. Kita mulai melihat bahwa setiap manusia sedang memikul bebannya sendiri dan tidak ada yang benar-benar berada di atas. Di sanalah aja dumeh menjadi jalan sunyi, jalan yang tidak ramai pujian, tidak gemerlap pengakuan, namun menuntun pada ketenangan yang tidak tergoyahkan. Maka, sebelum hidup mengajarkan dengan cara yang menyakitkan, kita bisa memilih untuk mendengarkan bisikan para leluhur, aja dumeh. Bila pesan ini bergetar di dalam diri Anda, renungkanlah, rasakanlah, dan biarkan ia bekerja dalam diam. Dan jika perjalanan ini memberi makna, Anda dipersilakan untuk berbagi agar semakin banyak yang kembali pada kejernihan rasa. Karena pada akhirnya, yang paling dekat dengan cahaya tidak perlu bersinar, ia menjadi ruang bagi terang untuk hadir.